Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Rida Ridianti, sahabat Al-Azhar. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah baik dan selalu sehat ya. Nah, kita ketemu lagi di Coffee Break edisi Ngobras, ngobrol asik. Nah, seperti yang sahabat Al-Azhar lihat di sini ya, ada macam-macam benda. Saya juga nggak tahu ini benda ini apaan gitu ya. Nah, sekarang di sini saya bersama Ibu Yuli Purwaningsi. Nah, Ibu Yuli Purwaningsi ini adalah pengajar IPA ya Bu Yuli ya. Iya, pengajar IPA di SMP Islam Al-Azhar 15 Cilacap. Nah, kali ini karena kita sudah bersama guru IPA Bu Yuli, kita akan ngobrolin masalah yang berkaitan dengan IPA. Hari ini kita mau ngobrolin apa nih Bu? Tentang masa jenis benda sih Ibu. Masa jenis benda. Apa itu Bu? Masa jenis benda itu intinya adalah suatu yang digunakan biasanya untuk menentukan sesuatu benda ini berbeda jenisnya. Misal nih Bu, kita pakai emas, gitu ya. Emas. Kan ada tuh emas yang murni 99,9% tuh, sama emas yang mungkin berapa karat aja, atau yang cuma sepuhan doang atau disemprot doang. Nah, itu kita bisa mengidentifikasi ini benar-benar murni emas yang murni 99% atau cuma sepuhan doang atau semprotan doang, itu lewat berat jenis atau masih jenis ini. Oh gitu ya. Iya, itu contoh simpelnya ya. Jadi kita kadang mengidentifikasi suatu benda itu nggak cuma lihat ini mirip gitu ya, secara warna, secara bentuknya kok mirip gitu ya, tapi ternyata ada karakteristik tertentu spesifik yang membedakan antara benda satu dengan benda yang lain. Salah satunya adalah masa jenis ini Bu. Jadi kalau kita tahu masa jenisnya, maka kita tahu bisa membedakan ini benda A, ini benda B, gitu. Berarti masa jenis saya sama masa jenis Bu Yuli beda ya? Beda. Oh beda. Mungkin beratnya kali ya Bu yang beda. Ini nih, kan ngomongin tentang berat nih ya. Kadang ini di apa ya, masyarakat umum antara berat sama massa itu secara rancu ya Bu ya, rancu ya. Iya. Sebenarnya itu yang namanya berat itu dalam Newton Bu. Misalnya Newton. beratnya Bu Rida 400 Newton, artinya 40 kg. 40 kg. Amin ya Allah. Misal ya Bu. Misal. Nah, jadi tapi ternyata di dunia sehari-hari itu berat badan kamu berapa? Jawabnya dalam kilogram. Ini sebenarnya salah kaprah gitu. Oh, kalau di dalam IPA sendiri berat harusnya pakainya Newton ya Bu? Iya, karena berhubungan dengan gaya gravitasi. Oh iya gitu. Oh ya Bu, sekarang kita kan ada di laboratorium SMP Al-Azhar nih ya. Iya. Nah, ini di depan kita nih ada macam-macam benda nih Bu. Sebelum kita masuk ke pengukuran masa jenis, tolong dong Bu dijelasin ini apa. Saya juga nggak tahu, mungkin sahabat Al-Azhar juga belum paham ya ini benda-benda ini apa gitu. Iya, biasa ketika sebelum kita menggunakan alat-alat lab, kita harus tahu dulu apa yang bahan-bahan atau alat apa yang kita gunakan dan jangan sampai salah ambil. Oh gitu ya. Contohnya nih, ini namanya adalah gelas ukur. Gelas ukur. Sahabat Al-Azhar, ini gelas ukur ya. Berarti untuk mengukur cairan ya Bu? Iya, volume. Volume cairan. Oke. Bisa air, bisa cairan yang lain, minyak atau yang lainnya yang bentuknya liquid atau cairan. Kemudian ini juga, ini namanya Erlenmeyer. Susah bener namanya Erlenmeyer. Mungkin yang menemukan Pak Erlenmeyer ya. Tahu banget ya saya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Iya, sampai diketawain kameramen tuh. Kemudian ini corong. Biasa, corong. Ya, corong biasanya digunain juga di dapur ya Bu, buat naruh. Oh iya buat masukin minyak ya, biar itu ya enggak tercacar ya. Oke, terus ini apa nih Bu? Nah, ini namanya timbangan digital. Timbangan digital, tapi macam-macam ya Bu. Ini timbangan digital, ada yang skalanya mungkin 0,1 gram ketelitiannya. Nah, kebetulan timbangan yang kita pakai adalah skalanya cuma sampai 1 gram. Nah, ini 1 gram. Oh, berarti saya nggak bisa ya ditimbang di sini ya? Enggak Bu. Nah, ini nggak bisa Bu, karena ini ada spesifikasinya nih Bu. Kapasitasnya sampai 10.000
gram. Oh, nah sahabat Al-Azhar kalau mau menimbang sesuatu dilihat dulu kapasitasnya. Iya, kapasitasnya. Ya, oke. Jadi kalau misalnya melebihi itu biasanya akan merusak alat. Oh, kalau ini saya tahu Bu, ini namanya cabai. Cabai. Nah, ini yang untuk meletakkan cabai ini apa Bu namanya? Nah, ini namanya Di dapur saya nggak ada deh itu. ini namanya cawan. Cawan ya? Petri ya. Cawan Petri ini biasanya digunakan untuk ini Bu, untuk naruh benda yang akan kita eksperimenkan. Terutama sesuatu yang kecil gitu. Gitu. Jadi biar nggak tercecer atau habis kita mau menyayat yang kita pakai untuk di mikroskop, itu bendanya taruh sini dulu. Oh, gitu Atau penelitian yang lain bisa. Oke. Kayak itu Bu. Nah, ini beda nih antara iniele Mayer ya, Iya. ini gelas ukur ya. Nah, kalau ini gelas beker. Kenapa gelas beker? Jadi bentuknya seperti gelas tapi bentuknya cekung seperti ini. Oke. Nah, ini biasanya gelas beker ini yang paling kurang teliti dalam mengukur volume. Oh, Kenapa? gitu. Kok bisa? Karena skalanya lebih besar-besar, Bu. Oh, beda sama ini ya Bu ya. Iya. Kalau ini kan kecil-kecil ya, Ya, jadinya kecil-kecil lebih teliti. lebih Jadi teliti. biasanya di laboratorium kita pakai yang gelas ukur. Iya. Nah, gelas ukur Oke. ini di rumah, mungkin di dapurnya Bu Rida juga ada tuh. Tapi nggak bentuknya nggak kayak gini Bu. Iya enggak. Bentuknya Biasanya kayak seperti gelas seperti ini. Iya. Cuma skalanya lebih ada. Iya, pakai plastik. Iya pakai plastik. Iya, betul. plastik itu modelnya. Itu juga valid gitu ya. Oke, Lebih oke, teliti. oke. Seperti itu. Nah, ini namanya mungkin Bu Rida udah pernah tahu Pipet ya? Pipet. Pipet juga macam-macam Bu. Kalau ini namanya pipet tetes. Ada Loh, pipet emang yang ada yang lain? Ada gitu. Oh. Tapi yang paling sederhana adalah pipet tetes. Oke. Seperti itu. Nah, di laboratorium itu pasti ada peraturannya Bu Iya ya. dong, nggak Apa aja Bu sembarangan. peraturannya nih? Salah satu peraturannya adalah nih pakai jas lab. Kita Iya. berdua pakai jas lab. Sahabat Al-Azhar tahu nggak? Kita ini terutama saya ya, ini adalah sekali seumur hidup saya pakai jas lab. Ya maklum Bu, saya orang IPS jadi saya nggak pernah nih pakai jas lab. Berarti udah ada pengalaman ya Bu? Oh pakai iya jas ini, laboratorium iya ya. seumur hidup sekali. Perdana nih. Perdana. Oke Iya. Bu, terus ini apaan Bu? Kaos tangan. Sarung tangan. Jadi ketika kita ke laboratorium bisa dipakai Bu. Oh dipakai. Iya, kita Sahabat ketika Al-Azhar mau jangan lupa eksperimen, ini adalah harus safety ya. Iya salah satu usaha kita untuk supaya aman, ya. Aman, iya betul. Karena di laboratorium itu banyak bahan iya bahan kimia yang, lain yang berbahaya Iya, buat kita. betul. Jadi kita mesti hati-hati. Iya. Pakaian jas labnya pun khusus Bu, jadi bahannya cotton gitu. Oh, Karena kalau iya, iya, misalnya iya. kayak jean gitu, lebih mudah terbakar. Oh gitu ya? Ya, jadi kalau kenapa pakai cotton ini ya? Karena memang ketika kita kecipratan cairan yang bersifat flammable, mudah terbakar kayak asam sulfat itu hanya netes saja, nggak terbakar. Langsung. Ya karena kan asam sulfat itu menguap Bu, jadi kayak cairan yang mudah terbakar ketika masuk kecipratan ke tubuh kita itu bisa langsung kebakar. Tapi kalau pakai ini itu cuma paling netes kayak kuning-kuning gitu. Oh, saya gitu pernah ya. ketetesan Oh, gitu gitu. ya, ya. Alhamdulillah pakai jas lab. Oh Pada jadi saat dulu cuma netes aja gitu ya Bu ya. Iya. Oh nah sahabat Al-Azhar ilmu baru nih. Jadi ini jas labnya itu bukan gaya-gayaan Iya. aja, tetapi ini juga salah satu safety kita ya di Betul. laboratorium ya, dan terbuat Iya. dari bahan katun ya Bu Iya. ya, yang tidak mudah terbakar. Iya. Oke Bu, sekarang kita mulai aja ya. Ini di sini Oke. ada cabai. Kita mau masak? Oh tentu tidak. Silakan Bu Yuli. Iya, kita akan mengukur masa jenisnya cabai merah sama cabai merah panjang ya Bu ini ya, sama cabai rawit ya Bu. Entar dulu Bu. Ini kan sama-sama cabai, kenapa harus diukur Bu? Ini tadi kita udah bilang ya dari awal. Masa jenis itu untuk membedakan, mengidentifikasi benda yang satu dengan benda yang lain. Nah, Tapi Bu kan Rida mereka yakin sama-sama cabai ya. Nih, Tapi coba pasti sahabat Al-Azhar. beda, Ini kan? sama-sama cabai kan, cuma namanya sama ukurannya aja yang Iya. beda. Yang ini cabai rawit, yang ini cabai merah ya. Cabai merah besar. Ukurannya beda. Kalau pedesnya sama ya. Nah, kita lihat aja gimana coba. Nah, kita akan membuktikan bahwasanya masa jenis suatu benda dengan benda yang lain belum tentu sama. Meskipun sama-sama cabai, meskipun namanya sama, tapi jenis
buktikan dulu. Iya. Ayo, Oke, kita buktikan mau mengukur yang mana dulu nih? yang gede dulu. Yang gede dulu. Oke. Nah, sahabat Al-Azhar, tipsnya ya, ketika kita mau mengukur, kita butuh mengukur massa dan volume. Massa jenis. Tapi kita ukur dulu massanya, bukan volumenya dulu. Massa berarti 0, pastikan udah 0 ya. Jadi biar nggak error. Nah, ya. Kita taruh. Langsung ya. 16 gram. 16 Kita catat ya Bu Rida. Oke, dicatat 16 gram. Oke. Saya nyatet Bu, saya Oke. nyatet Bu. Oke. Silakan, Asisten, Bu. Mbak. Yes. Dicatatnya di mana? Dicatatnya di mana? Ini Bu di hasil percobaan. Hasil nama bahan satu ya. Ya, Apa ini? Cabai besar. Cabai besar. Cabai besar. Iya. Ini berarti massa ya Bu Massa ya? betul, Wih. massa. 16 gram. Gram benar ya? GR? GR. GR, oke. Oke. Bisa banget ya. Sahabat Al-Azhar bisa mencoba ini di rumah loh. Iya, karena alatnya bisa ditemukan di rumah. Iya, nggak harus yang seperti ini. Iya. Mungkin di rumah ada yang itu tadi ya Bu yang terbuat Iya, dari plastik itu betul, ya. iya. Itu juga boleh kok sahabat Al-Azhar. Ada di dapur. Tenang aja. Kalau cabai pasti ada dong di rumah. Iya. Betul. Oke, kita sedikit aja Bu. Nggak usah banyak-banyak. Kemudian Namanya ungu Nah. sahabat Al-Azhar. iya, jadi biar untuk membedakan skalanya, perubahannya antara volume awal dengan volume akhir. Oke. Nah, kalau benih kayak gini kan kadang penginderaan kita kadang tidak terdeteksi dengan teliti ya Bu? Iya, khawatir keliru ya. Betul. Salah lihat. Betul. Terus habis itu Habis itu kita masukkan aja Bu, 100 ml aja. di sini. Iya. Oke, 100 ml. Nah, cara melihatnya itu skalanya jangan dari samping atau dari belakang ya Bu, Oh gitu. tapi pas di tengah-tengah. Jadi ini kan cairan ini sebenarnya air ikan punya sifat mencembung. Oh gitu. Biar rata gitu Bu. Biar rata. Kok bisa ya? Nah. Baru tahu saya. Iya, Allah menciptakan air luar biasa sekali. Oh, kok bisa begitu ya? Iya. Biar rata ya? Biar rata. Gimana cara melihatnya ya Bu? Jadi nggak jangan melihat Kalau kayak bisa ya berarti kan Enggak. bisa. Kita lihat paling cekungan paling bawah. Cekungan paling bawah. Paling bawah dan paling tengah di sini. Nggak boleh dari samping sini, samping kanan, samping kiri, tapi dari tengah. Mas bersih ya berarti. Iya, karena yang paling mencekung. Karena air itu punya meniskus cekung. Jadi kerapatannya antara air dengan si gelas ini menimbulkan permukaan air itu cekung. Padahal kalau dilihat secara kasat mata begini rata-rata aja ya Bu. Iya, sebenarnya partikel air sama partikel gelas itu saling menarik Bu. Menimbulkan si cekungan itu. Oh iya ya, apa itu? Bagian kecil dari satu zat ya. Bagian terkecil dari suatu zat. sahabat Iya. Al-Azhar. Oke. Nah yuk. ini kita membaca. Oke, kita paskan 110 aja ya. Oke. Biar kelihatan skalanya ya. Biar ini kan tulisannya biar lebih besar Bu. Iya. Kalau 100 itu nggak Nah, pas. ini pas ya. Melihatnya dari Ya. tengah paling cekung. Iya kalau dilihat dari sini di bawahnya Bu. Nah, iya. Iya sahabat Al-Azhar, kalau dari posisi saya nih bukan 110 tapi kurang dari 110 Bu Yuli. Nah, berarti benar kan mukanya cekung sahabat Al-Azhar. Oke, habis ini Nah, terus apa nih Bu? ini sebagai volume awal. Ini dasarnya nanti patokannya ketika kita mengukur bendanya. Jadi tanpa harus menghitung, kita mengukur volume 3 cabai ini gampang banget. Kita masukkan aja 3 cabainya. Nah, ini kan tambah Harus kerendam Bu. harus. Nah, Harus kerendam apa enggak ininya cabenya? Enggak harus ya? Nah, oke. Terus habis itu dilihat. Iya, pertama atau tidak? Volumenya. Nama garam bukan Ada juga Iya. 100 berapa itu? 100 8. 128 sahabat Al-Azhar. 28. Iya, 128.
Ore. Jadi seperti itu ya. Sekarang berarti kita ukur yang itu ya Bu ya? Iya. Ini cara ngambilnya bagaimana ya? Kita kembalikan lagi aja, Oh, Bu. dikembaliin lagi aja. Yuk. Pelan-pelan, sahabat Al-Azhar, karena ini peralatan lab ini rentan ya, sahabat Al-Azhar, rentan. Jadi kita harus hati-hati. Dan sebenarnya bukan masalah harga ya. Kalau harga mungkin nggak terlalu mahal, cuma nyarinya yang susah, sahabat Al-Azhar. Nyarinya tuh kalau nggak di kota besar itu susah, Bu. Iya, makanya bukan masalah harga. Jadi ini kalau dinominalkan mungkin masih terjangkau harganya. Namun tidak di semua toko dan tidak di semua kota ada yang jual. Jadi kita harus berhati-hati untuk menggunakannya ketika di laboratorium. Oke, kita mulai, Bu Yuli. Oke, kita ukur dulu masanya ya, Bu. Oh iya, ditimbang dulu ya. Saya mau nuang aja nih. Tadi kenapa kita ukur masanya dulu, nggak volumenya? Karena ketika volumenya kena air, nempel tuh si airnya itu. Oh iya, nambah ya. Masanya. Jadi kita ukur cabenya dulu, masanya berapa, baru kita ngukur volumenya. Kita nyalakan. Nonton dulu. Oke. 13, Bu. 13 Saya tulis gram. ya. Iya. Nomor 2 cabai rawit. Iya. 13 gram. Iya. Oke. Ini bisa juga nggak harus pakai timbangan digital ya, pakai timbang roti juga bisa. Oh, yang buat iya. tepung itu ya. Bisa. Oke, 13 gram. Sama caranya, kita tuangin dulu. Tuangin semuanya nggak apa-apa deh, Bu. Tuangin semuanya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Yang penting kita tahu volume awal dan volume akhirnya. Berapa nih, Bu? Main tuang aja ini saya nih. 130 aja apa ya? 130 boleh. Cukup nggak airnya? Pas? Kurang? Pas. Ini kelebihan, Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, nanti tinggal hitung aja. Kita tahu volume awalnya berapa, volume akhirnya berapa. Berarti kita masukkan ya. Ini volume awalnya 100. Nah, seperti biasa tadi caranya. Kita lihat yang paling cekung di tengahnya. Itu adalah volume yang valid. Berarti 132. Berapa itu, Bu? 40. Oh, 40. Karena kan skala di sini 40 ya. 40. Ini separohnya lagi ke atas 40 kan? Iya. Berarti 44. Oh, 144. Iya, 144 mililiter. Iya, oke. Oke, kita masukkan. Sama ya caranya ya. Kita masukkan. Nah, karena si cabai ini punya Iya, kok ngambang ya, Bu? Ngambang, ngapung. Jadi meskipun kita banyakin tetap ngapung aja. Tapi ada perubahan volumenya. Perubahannya adalah 160 pas. Oke. Iya, berarti ini 160 ml. Berarti 160 dikurangi 144. Jadinya berapa, Bu? Saya kalau itu mantan pusing. Serius. Maaf ya, sahabat Al-Azhar. 160 ya tadi ya. Iya. Berarti 16, Bu. Oh, 16. Lebih kecil ya? 16 mililiter. Oke. Berarti Nah, baru massa jenisnya itu adalah massa dibagi volume. waduh. Iya. Massa dibagi volume. Iya, masanya tadi yang kita lihat cabai besarnya. Oh ya. iya, massa jenisnya massa dibagi Volume. Berarti Masanya 16. tadi 16. Massa jenis itu lambangnya apa ya, Bu? Massa jenis lambangnya kayak ini saya tuliskan ya. Saya ngerti. Namanya apa itu massa jenis? Oke, massa jenis lambangnya. Nah, seperti apa ya? Apa ini? Nah, itu massa jenis. Itu lambang massa jenis. Lambang massa jenis seperti ini, sahabat Al-Azhar. Kalau dalam bahasanya itu row. Nah, nanti bisa tuh cari ya, row itu bentuknya seperti apa gitu. Oke, berarti row itu sama dengan apa tadi, Bu? Massa dibagi volume. Massa M ya? M. M besar, M kecil. M kecil. Iya. Massa M kecil. M kecil. Dibagi volume. V kecil, V besar. V besar. Berarti massa jenis itu adalah
Massa M kecil dibagi volume. Pakainya V besar. Iya, betul. Iya, berarti tinggal dibagi aja Iya, ya tinggal Bu dibagi ya. aja. Berarti masanya kalau yang cabai besar itu 16 16. dibagi 18. Aduh, ini bikin rohnya gimana ya guys? Ulang aja nggak apa-apa, Bu. 16 dibagi berapa tuh? 18. 18. Iya. Kemudian berarti yang cabai rawit 13 dibagi 16. Iya. Oke. Nah, lihat. Nah, jawabannya itu berbeda antara Iya, berbeda. antara cabai besar sama cabai keriting atau cabai rawit ya, Bu? Iya, cabai rawit. Ya? Cabai rawit ya. Jadi Cabai keriting. dilihat dari ininya aja, apa namanya, masa apanya tadi ya yang dikurangin itu ya, volumenya aja udah beda ya Bu ya, sudah berbeda, apalagi masa jenisnya. Iya, begitu. Betul. Oke. Jadi ini membuktikan bahwasanya misalnya nih Bu, kita menemukan benda nih sama persis, wujudnya sama, bentuknya sama, warnanya sama, tapi yang satu ringan, yang satu berat, itu bisa saja masa jenisnya berbeda. Atau sama-sama beratnya sama, tapi masa jenisnya berbeda karena jenisnya berbeda. Oh, ya. Meskipun deh, beratnya sama, tetapi masa jenisnya itu bisa beda gitu ya. Karena pasti berat berbeda, ya? itu apa ya? Memang mempengaruhi masa jenis, tapi ketika perbedaan massa dibagi volume itu antara benda yang satu dengan benda yang lainnya itu berbeda. Meskipun nih Bu Rida mau ukur sekilo ini sama volumenya berapa gitu ya, nanti akan hasilnya sama dengan 3 cabai ini. Oh gitu? Iya, masa jenisnya. Karena ya? memang jenisnya sama. Mau sekarung cabai ini kita ukur masanya dan volumenya, nanti massa dibagi volume, dengan cuma 3 cabai ini masanya berapa, volumenya berapa, nanti masa jenisnya sama. Karena memang jenisnya sama. Berarti masa jenis suatu benda itu nggak pernah berubah? Tidak. Mau satu karung, mau satu pasar sama aja ya Bu ya. Iya. Oke. Oh iya. Ilmu baru. Iya. Terus Bu, pertanyaan nih. Kita kan udah belajar masa jenis nih ya. Kalau di kehidupan sehari-hari nih ya, saya kan orang awam nih ya, maksudnya yang nggak belajar IPA dengan dalam. Ini masa jenis ini bisa digunakan untuk apa aja Bu? Kalau untuk di kehidupan kita real life gitu loh. Iya, kehidupan kita sangat ini banget ya Bu, sangat dibutuhkan banget ketika misalnya kita kalau di misalnya nih kabel aja. Kabel kan ada yang dari tembaga, kuningan, tembaga sama kuningan warnanya sama, hampir sama kan? Iya, mana-mana kuning, sama-sama kuning. Oke. Si pabriknya itu menentukan ini si tembaga, ini kawat kuningan. Dari apa? Dari berat jenisnya atau masa jenisnya itu. Oh. Kita nggak bisa melihat kasat mata, oh warnanya sama, berarti itu sejenis gitu. Nah, ketika kita di toko tersebut kita minta beli 1 meter kawat tembaga, pasti si orangnya itu ngasih kawat tembaganya ini. Tapi di situ pasti ada speknya. Nah, itu. Jadi mengklasifikasikan. Itu. Iya, sama seperti membedakan emas yang palsu sama yang asli. Dilihat masa jenisnya aja. Iya, meskipun misalnya secara kasat mata bentuknya sama, tiruannya kuningan yang digosok gitu ya, kuningan yang digosok terus kuningan yang disemprot sama emas gitu ya, itu tetap berbeda ya. Iya, jadi meskipun misalnya ada tiruannya gitu, bisa dideteksi secara lab sains gitu lewat masa jenis itu. Jadi seperti itu Bu Rida. Oh iya. Kemudian di kehidupan lain, di kehidupan nyata yang lain itu misalnya gini Bu, itu biasanya masa jenis digunakan ketika seorang insinyur membuat kapal. Kok bisa terapung padahal secara logikanya berat banget itu ya. Iya sih, baja itu kok bisa ngapung-ngapung di. Iya. Logikanya gini loh Bu, kita punya baja nih, gitu kan? baja segini, kita cemplungin ke air kan itu tenggelam ya. Karena kita bermain masa jenisnya. Bermain masa jenis. Iya. Oke, iya. Diatur masa jenisnya, kok bisa secara terapung seperti apa? Kan kalau terapung ini berarti ini
ketika cabenya terapung ini membuktikan massa jenisnya si air lebih besar dibandingkan massa jenisnya si cabe. Oh, Makanya berarti dia ngapung. Berarti kalau yang kapal itu massa jenisnya kapal itu atau bahan yang digunakan untuk membuat kapal itu lebih ringan. Betul. Oh, Si insinyur itu mendesain seperti itu. Gimana Masya Allah, gitu kan? bisa begitu ya? Iya. Oh, ya ampun, Masya Allah, gitu ya. Oke, apalagi nih Bu? Kita apalagi atau Sudah. masih ada lagi? Udah. Sudah. Oh, oke. Kalau sudah berakhir, saya minta statement terakhir dari Bu Yuli nih mengenai apa yang kita lakukan di siang hari ini. Silakan Bu Yuli. Iya, terima kasih. Atau mungkin mau ada kuis atau apa gitu. Oke. Ini untuk pelajaran kelas berapa? Kelas ya? 7 ini. Kelas 7, sahabat Al-Azhar yang kelas 7, terutama yang kelas 7 SMP Al-Azhar. Silakan perhatikan baik-baik apa Iya. yang akan disampaikan Bu Yuli setelah ini. Silakan Bu. Oke, untuk anak-anakku murid kelas 7 SMP Al-Azhar, eksperimen ini akan kalian gunakan untuk bekal besok ketika kita meet untuk eksperimen secara virtual. Jadi bahan dan alatnya silahkan kalian sediakan di rumah seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan manfaatnya itu sudah kita bahas juga ya, gitu. Dan ternyata kita mempelajari sesuatu itu pasti ada kegunaan di kehidupan nyata, tidak hanya hitung-hitungan, belajar yang apa ya, matematis doang ataupun hanya hafalan Jadi doang. nggak hanya di kelas aja ya? Nggak hanya di kelas aja. Oke. Aplikatif, dan memang itu bermanfaat sekali dalam kehidupan nyata. Oke, itu aja sahabat Al-Azhar. Terima Iya. kasih Bu Rida. Iya, terima kasih Bu Yuli. Masya Dikasih Allah, luar biasa. kesempatan. Iya, saya jadi tahu banyak nih. Iya ya sahabat Al-Azhar, saya ulangi lagi. Jadi nanti ketika kalian, terutama yang kelas 7 SMP Islam Al-Azhar 15 Cilacap, sebelum meninggalkan channel ini, alangkah baiknya subscribe dulu. Nanti kalau nggak subscribe dan silakan tinggalkan jejak di kolom komentar ya Bu Iya, Yuli nanti ya. kolom komentar nama dan kelas. Iya, jadi Gitu. tinggalkan jejak di kolom komentar dan insya Allah itu nanti akan dijadikan sebagai salah satu penilaian juga Iya, ya. betul, Oke. betul. Sudah menyimak belum sih? Iya video betul, sudah ini, paham belum gitu. ya? Dan silakan kalau misalnya ada pertanyaan atau ada komentar, silakan juga bisa ditulis di kolom komentar Iya. gitu. Insya Allah nanti akan ada respon dari Bu Yuli ya. Iya, insya Nah, Allah. dan ingat ketika berkomentar, ketika merespon, gunakan bahasa yang santun karena kita adalah orang muslim yang berakhlakul karimah. Iya, betul. Tidak. Iya. Nah, kita ini lagi ya Bu ya. Jadi kita review lagi sebentar karena nanti mungkin ini berkaitan dengan penilaian. Jadi Betul. gelas ukur ini bisa diganti dengan Gelas ukur yang ada di rumah, yang ada di rumah di dapur ya, mamah yang di dapur ya. tempatnya ibu ya di rumah. Kemudian timbangan bisa pakai timbangan Tepung, kue ya untuk kue membuat gitu kue ya. begitu. Atau biasanya ada juga di rumah gitu, ada yang ini Iya, karena di pasaran banyak. Iya, jadi bisa menggunakan apa yang ada di rumah, nggak harus Iya. seperti ini ya. Atau kita pakai ada di timbangan rumah. bebek itu Bu, timbangan itu juga yang bisa ya? Bisa, Iya. bisa. Dan untuk benda-bendanya boleh yang lain, nggak harus boleh cabai. cabai, boleh jeruk, boleh tomat, boleh salak nih, Iya. karena musim salak nih ya Bu sekarang Iya. ini. Jadi begitu ya sahabat Al-Azhar, terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, pakai maskermu, cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer, jauhi kerumunan, stay safe and selalu beribadah kepada Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama. Terima kasih.